Pantas KKB Papua ditolak mentah-mentah oleh warga asli. Tokoh pemuda sebut UPM tak murni lagi. Melansir dari surya.co.id, pantas saja KKB Papua ditolak mentah-mentah oleh warga asli Papua. Ternyata ada sederet penyebabnya. Hal ini diungkapkan oleh beberapa organisasi pemuda dan masyarakat yang tergabung dalam komponen masyarakat Papua di kota Jayapura. Mereka menyatakan menolak tegas kehadiran organisasi Papua Merdeka (UPM). UPM yang dianggap sebagai KKB Papua dinilai telah meresahkan warga di Papua. KKB Papua tak habis-habis menebar teror dan penembakan terhadap warga sipil hingga aparat keamanan. Komponen masyarakat Papua menyatakan UPM atau disebut bahkan tak segan-segan menghilangkan nyawa putra daerah Papua sendiri. Ketua 2 Pemuda Adat Sereri, Ali Kabiai mengatakan perjuangan KKB saat ini tak murni membela orang Papua. Upaya yang dilakukan kelompok separatis tersebut pun dinilai sudah kuno. Negara lain sedang bersaing dalam perang ekonomi. UPM masih sibuk melakukan kekerasan dan teror bahkan kepada orang Papua sendiri, ujar Ali dalam isi deklarasinya. Seperti dilansir dari Tribun Papua dalam artikel tolak keberadaan UPM, komponen masyarakat Papua, warga asli Papua dihabisi. Selain Ali Kabiai, deklarasi juga diikuti sejumlah tokoh pemuda Papua, di antaranya Ketua Barisan Merah Putih Provinsi Papua, Max Abner Hohe, Ketua Gercin Rudi Samori, dan beberapa tokoh muda Papua lainnya. Sebelum membacakan deklarasi menolak UPM, mereka juga menggelar diskusi sejarah integrasi Papua dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saya punya banyak teman anak asli Papua yang saat ini sedang hidup di luar negeri. Mereka di sana sudah tidak mau sibuk lagi dalam kegiatan kemerdekaan Papua, karena mereka merasa telah merdeka sebagai pribadi masing-masing dan sedang menikmati hidup serta mencoba bersaing dalam perang ekonomi, ujar Ali. Berikut 4 poin pernyataan sikap menolak UPM di tanah Papua. Kami masyarakat asli Papua dari berbagai komponen masyarakat, yaitu komponen adat dan pemuda, dengan ini menyatakan menolak segala bentuk gerakan separatis di tanah Papua melalui gerakan bersenjata yang telah banyak memakan korban dan meminta aparat keamanan baik itu TNI maupun Polri untuk mengejar dan melakukan penindakan hukum terhadap para pelaku. Mengutuk keras segala aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua, yang mana terlihat sangat kuno karena peperangan di era modern ini bukanlah peperangan secara fisik, melainkan peperangan secara ekonomi, di mana setiap daerah berjuang dan berperang untuk meningkatkan perekonomiannya. Oleh karena itu, kami mengutuk keras segala aksi kekerasan oleh KKB di Papua. Mendukung sepenuhnya implementasi Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2022 dan akselerasi percepatan pembangunan di tanah Papua. Mendukung sepenuhnya percepatan pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua untuk kesejahteraan serta pelayanan yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat Papua. Sementara itu, belakangan ini para petinggi KKB Papua kerap muncul di media sosial untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah Indonesia. Tak jarang pula petinggi KKB Papua menyebarkan informasi kepada para anak buah melalui video di media sosial tersebut. Namun pesan dari petinggi KKB Papua itu kerap menjadi blunder. Pasalnya, melalui pesan-pesan itu, petinggi KKB Papua secara tak langsung malah memberikan informasi penting kepada TNI Polri, salah satunya seperti yang dilakukan Jenderal KKB Papua. Niat ingin memberi analisis usai dilantik Jenderal baru KKB Papua itu malah membongkar borok anak buah sendiri. Semua bermula ketika KKB Papua bergerak cepat mengganti Alex Ruyaweri Yesimakabori. Jenderal bintang 3 KKB Papua itu sudah insaf dan telah kembali ke pangkuan NKRI. Petinggi TPNPB UPM langsung mengangkat Okto Jemi Magai menjadi Kepala Staf Angkatan Darat KSAD. Video pelantikan Okto Jemi Magai baru-baru ini viral di media sosial. Pelantikan disaksikan pejabat TPNPB UPM dan Panglima Perang KKB Papua.
Oktojemi Magai mengenakan pakaian serangan TPNP BOPM berwarna hijau. Dia dilantik oleh Panglima tertinggi TPNP BOPM Daimanus Magai Yogi. Tidak disebutkan lokasi pelantikan, namun diduga di Dokage Peniai. Saat pelantikan berlangsung, seluruh anggota KKB Papua berbaris rapi lengkap dengan senjata api di pundak. Pada kesempatan itu, Panglima tertinggi TPNP BOPM Daimanus Magai Yogi berikerar terus berperang hingga Papua merdeka. Usai dilantik KSAD, Oktojemi Magai menyampaikan hasil analisa. Menurutnya, TPNP BOPM yang tersebar di semua daerah Papua masih memperlihatkan banyak kelemahan. Kekuatan KKB Papua di daerah masih perlu dibenahi karena sampai saat ini pertahanan KKB terlalu mudah untuk dibobol, ujarnya. Oktojemi Magai mengatakan pertahanan di setiap kodam banyak kelemahan sehingga KKB Papua mudah dilumpuhkan. Satu hal yang harus dibenahi adalah koordinasi. Koordinasi antara kodam harus terus dilakukan agar berdampak baik terhadap perjuangan. Oktojemi Magai juga berikerar untuk terus berjuang hingga Papua merdeka. Atas nama Tuhan, atas nama tulang belulang, atas nama Papua, perjuangan harus terus dilakukan. Kita harus perang melawan TNI Polri.